Oke, untuk soal nomor 1 isian. Di sini diketahui ada endapan AgCl diperoleh dari reaksi 32,42 gram AgOH dan 12,18 gram HCl. Jika massa air yang terbentuk adalah 16,36 gram dan reaksi dilakukan dalam ruang tertutup, maka massa endapan AgCl-nya berapa? Oke, jadi kita bikin dulu reaksinya AgOH ditambah HCl menjadi AgCl tambah H2O. Dicek dulu apakah sudah sama atau belum masing-masing atomnya. Kalau sudah, kita cek di soal AgOH-nya itu 32,42, HCl-nya 12,18, AgCl-nya itu dicari, H2O-nya adalah 16,36. Nah, kita pakai hukum Lavoisier, yang mana massa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya adalah 32,42 ditambah 12,18 sama dengan X plus 16,36. Kemudian dicari, X-nya nanti akan ketemu 28,24. Jadi massa endapan AgCl adalah 28,24 gram. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui perbandingan S dengan O, belerang dengan oksigen adalah 2:3. Nah, untuk soal A, massa belerang dan oksigen yang dibutuhkan untuk membuat 30 gram SO3. Massa S itu kan perbandingannya berarti 2. Massa S kan 2 ya, berarti 2. Kemudian karena yang diketahui adalah SO3, berarti dijumlahin aja perbandingannya. 2 tambah 3, 5. Dikali 30 gram sama dengan 12 gram. Jadi massa belerangnya itu yang dibutuhkan adalah 12 gram. Massa O-nya, O itu perbandingannya 3 dibagi 5 dikali 30 gram sama dengan 18. Jadi diingat ya, kenapa bawahnya 5? Karena yang diketahui itu belerang trioksidanya, bukan kayak oksigennya ataupun belerangnya, tapi perpaduan antara belerang dengan oksigen yang menjadi trioksida. Makanya penyebutnya itu di jumlah perbandingannya 2 tambah 3. Kemudian yang B, massa belerang trioksida, berarti yang dicari adalah SO3 yang dapat dihasilkan dari 6 gram belerang dengan oksigen berlebih. Kata kuncinya adalah yang diketahui adalah 6 gram belerang, berarti penyebutnya itu punyanya belerang, berarti 2. Dan ini itu 6, ini punya belerang nih ya. Nah, yang ditanyakan karena massa belerang trioksida berarti 2 tambah 3, jadi 5, sama dengan 15 gram. Untuk yang C yang diketahui adalah oksigen, berarti bawahnya 3, sini kali 6, sininya tetap 5, berarti 10 gram. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah diketahui unsur nitrogen dan hidrogen dapat membentuk senyawa amonia dan hidrazin N2H4. Oke, yang ditanyakan adalah buktikan memenuhi hukuman perbandingan berganda. Oke, hukum perbandingan berganda artinya adalah termasuk ke dalam hukum dasar yang Dalton, di mana merupakan hukum kelipatan perbandingan. Itu sama aja. Jadi hukum perbandingan berganda itu sama dengan hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah, bunyinya adalah perbandingan massa unsur dalam senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sekarang kita cek ada NH3 dan N2H4 yang tersusun atas atom nitrogen dengan hidrogen. Untuk NH3-nya itu terdapat 14 per 17 bagian massa nitrogen, berarti 14 banding dengan 17. Kemudian untuk dalam hidrazin terdapat 1/8 bagian dari massa hidrogen. 1/8 itu massa hidrogen ya, berarti ini 1 dibanding 8, dibalik ya. Nah, kemudian kita harus membandingkan atom nitrogen di amonia ataupun di N2H4. Berarti N untuk NH3 di sini berarti adalah 14 dibandingkan 8. Kita perkecil menjadi 7/4. 7/4 ini merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian untuk yang H itu berarti 17 dibanding 1, bilangan bulat dan sederhana. Maka terbukti bahwa soal ini atau reaksi ini merupakan termasuk ke dalam hukum perbandingan
berganda. Untuk soal nomor 4, di sini diketahui setiap liter gas oksigen dapat bereaksi dengan 0,4 gas nitrogen membentuk suatu gas nitrogen oksida sebanyak 0,4 liter. Jika reaksi tersebut terjadi pada suhu dan tekanan tetap, tentukan rumus senyawa nitrogen oksida. Oke, di sini kita bentuk dulu. Kalau ada soal seperti ini, kita cek dulu untuk buat reaksinya dulu, yaitu ini ya. Nah, N2 itu nitrogen ditambah dengan oksigen, gas oksigen, berarti kan di sini ada 2 dan 2, itu ada ciri-ciri khas dari gas. Nah, karena ada 2, berarti di depan ini jelas 2. Kemudian NX dan OY, karena kita nggak tahu ininya berapa. Nah, berdasarkan kalimat pada soal yang menyatakan bahwa terjadi pada suhu dan tekanan yang tetap, maka termasuk ke dalam hukum dasar Avogadro, yang mana bunyinya adalah gas yang memiliki volume sama memiliki jumlah molekul yang sama jika berada pada tekanan dan suhu yang sama. Perbandingan molekul sama dengan berarti perbandingan volume. N2 dibanding NO2, ini yang molekul, ini yang volume. Nah, yang volume kan udah diketahui tuh, untuk N2 itu 0,4, yang O2 itu setiap liter, berarti 1 liter ya. Nah, biar perbandingannya kalian nggak kesulitan, dikali aja 10. Berarti kan jadi 4 dibanding 10. Kita perkecil jadi 2 banding 5. Berarti rumus molekulnya adalah rumus senyawanya adalah N2O5. N-nya 2, O-nya 5. Oke, untuk soal nomor 5, diketahui reaksi pembuatan asam sulfat di industri kimia adalah S ditambah O2 menjadi SO2. Kemudian produknya itu direaksikan lagi oleh oksigen sehingga terbentuk SO3. Nah, jika SO3 yang diinginkan 10 liter, berapa volume oksigen yang diperlukan? Oke, jadi yang pertama ada reaksi ini ya, ada reaksi pembentukan dulu, kemudian dia dari sini ditambahin, berarti SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Nah, ini disamakan reaksi, makanya muncul koefisien 2 di sini. Nah, kita itu mau menghilangkan ini biar bisa dicoret. Berarti yang atas harus kita kalikan 2. Berarti 2, kenapa kalikan 2? Karena bawahnya 2, jadi biar sama. Jadi 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO2. Kemudian di bagian bawahnya 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Kemudian dicoret ya. Jadi kalau misalkan ini di ruas kiri ada 2SO2, di ruas kanan ada 2SO2, itu bisa dicoret. Nah, menjadi 2S, ini 2O2 ditambah 1O2 menjadi 3O2, kemudian membentuk 2SO3. Nah, dari sini kita tahu bahwa jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, maka perbandingan volume gas sama dengan perbandingan mol gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi gas. Berarti kita bisa tulis volume dari SO3 dibandingkan dengan volume O2. Kenapa? Karena ini yang diketahui dan ini yang dicari, sama dengan koefisien dari SO3-nya adalah 2 dibanding dengan 3. Sama dengan ini 10 liter, ini yang ditanyakan, dan 2/3. Maka VNO2-nya sama dengan, jadi gini kalau misalkan kalian bingung, 10 liter per volume O2 sama dengan 2/3. Ini lari ke sana nih. Berarti 10 liter sama dengan 2/3 VO2. Atau 10 liter dibagi 2/3 sama dengan VO2. Nah, atau 10 liter dikali 3 dibagi 2 sama dengan VO2. Dicoret jadi 5, berarti 15. Berarti 15 sama dengan VO2.
Oke, demikian soal yang sudah kita bahas. Kalau misalkan kalian ada yang belum mengerti atau ada yang mau dibahas lagi, kalian bisa langsung kontak Klinik Bimbel ya. Terima kasih.